Pembesaran kelenjar payudara yang terjadi pada seorang pria. Penyebabnya karena ketidakseimbangan antara hormon estrogen dengan hormon testosteron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Febriani. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Di video kali ini lebih menarik karena saya akan menjelaskan tentang payudara pada seorang pria. Bisa kamu bayangkan kalau seorang pria memiliki payudara layaknya seorang wanita pada umumnya? Tepat sekali. Ini yang dinamakan dengan ginekomastia. Jadi ginekomastia ini merupakan pembesaran kelenjar payudara yang terjadi pada seorang pria. Penyebabnya karena ketidakseimbangan antara hormon estrogen dengan hormon testosteron. Jadi hormon estrogen itu merupakan hormon yang akan membentuk karakter wanita seperti pertumbuhan payudara, dan hormon testosteron adalah hormon yang akan membentuk karakter pria seperti pembentukan otot dan juga pertumbuhan rambut. Baik laki-laki maupun wanita menghasilkan kedua hormon ini, estrogen maupun testosteron. Tentu kadarnya berbeda. Normalnya pada wanita kadar hormon estrogennya harus lebih tinggi dibandingkan dengan testosteron. Demikian pula dengan laki-laki, kadar hormon testosteronnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan kadar hormon estrogen. Bagaimana kalau kondisinya malah sebaliknya? Bila seandainya wanita kadar hormon testosteronnya lebih tinggi dibandingkan kadar hormon estrogen, bisa kita lihat pada wanita muncul kumis pada wajahnya. Kemudian bila seorang pria memiliki kadar hormon estrogen lebih tinggi dibandingkan dengan kadar hormon testosteron, disinilah terjadi kasus ginekomastia. Ginekomastia pada pria bisa terjadi pada satu payudara dan bisa terjadi kedua payudara. Biasanya konsistensinya itu kenyal dan juga kencang, dan lebih sensitif bila disentuh, dan pada umumnya tidak akan merasa nyeri. Gejala daripada ginekomastia ini mungkin bersifat sementara dan akan hilang pada usia kurang dari 21 tahun, di mana pada usia ini hormon antara estrogen dan testosteron sudah seimbang. Makanya dokter-dokter biasanya menganjurkan untuk tindakan pembedahan dilakukan pada saat penderita berusia di atas umur 21 tahun. Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan terjadinya resiko ginekomastia. Di antaranya adalah pertama itu usia. Usia di sini ada bayi baru lahir, remaja, lanjut usia. Pada bayi baru lahir, kasus ginekomastia ini terjadi karena masih adanya kadar hormon estrogen ibunya dan akan hilang pada bayi berusia 4 bulan. Kemudian pada remaja ini akan hilang setelah dia berumur 21 tahun, dan pada usia lanjut ini terjadi karena ketidakseimbangan antara hormon, mungkin karena penyakit-penyakit tertentu. Kemudian penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan di sini bisa penggunaan obat-obatan seperti steroid, antidepresan, kemudian juga karena pengobatan penyakit jantung, HIV, kemoterapi, dan antibiotik tertentu. Kemudian penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan juga merokok. Kemudian ada beberapa penyakit yang bisa beresiko terjadinya ginekomastia. Di antaranya itu adalah penyakit ginjal, hati, dan juga tiroid. Beberapa kasus ginekomastia tidak perlu dilakukan pembedahan karena dia akan hilang sendirinya. Pembedahan atau tindakan dilakukan sesuai dengan faktor penyebabnya. Bila penyebabnya adalah suatu penyakit, maka akan dilakukan tindakan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Tapi bila dilakukan atau dianjurkan oleh dokter bedah dilakukan tindakan operasi, maka tindakan operasi yang dilakukan akan dilakukan di kamar operasi dengan pembiusan secara umum atau general anestesi. Kemudian ini akan berlangsung lebih kurang 90 menit. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai ginekomastia. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa di like, komen di bawah, kemudian di subscribe agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.